Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel kita, channel Victor Official. Doa dan harapan saya kiranya teman-teman semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada saat ini saya akan membahas mengenai satu isu, yaitu yang sering kali dilontarkan oleh para polemikus muslim, bahwa Yesus baru dilantik atau diangkat menjadi Tuhan pada saat konsili Nisia. Nah, ini banyak dari mereka, misalnya Insan Moko Ginta yang sudah meninggal. Haikal Hasan juga pernah mengatakan hal yang sama. Juga Abdul Somad baru-baru ini juga mengatakan hal yang sama. Jadi ini adalah sesuatu yang diulang-ulangi oleh mereka, seakan itu adalah kebenaran. Nah, saya melihat begini, saya hanya bisa berkata bahwa selama bertahun-tahun isu itu sudah ada dan kekristenan sudah memberi jawaban terhadap hal itu, dan karena itu memang tidak pernah seperti itu. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa mereka yang selalu melontarkan pernyataan ini adalah mereka yang tidak pernah belajar dan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itulah sebabnya untuk kalian semua, saudara-saudara saya yang muslim, ketika mengajarkan kepadamu bahwa Yesus baru dilantik menjadi Tuhan pada saat konsili Nisia, saya katakan kepada kamu bahwa kamu sedang dibohongi, kamu sedang ditipu. Karena konsili Nisia tidak pernah diadakan untuk itu. Nah, yang harus kamu lakukan, saya berikan tugas untuk kamu adalah cari referensi, cari sumber, untuk melihat bahwa apakah benar yang dikatakan oleh pemimpinmu itu seperti itu. Jikalau tidak seperti itu, maka berhenti mendengarkan mereka. Karena jujur saudara-saudara, itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan. Jadi jangan lagi kamu mau percaya kepada mereka yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada saat konsili Nisia. Nah, saudara harus tahu bahwa konsili Nisia itu diadakan untuk membahas ajaran dari Arius, di mana Arius mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Dia tidak setara dengan Allah Bapa. Dia tidak setara. Dan kamu juga ketika menggunakan itu untuk menyerang kekristenan, setidaknya kamu berpikir juga bahwa orang-orang yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan saksi mata mengenai Yesus Kristus. Yaitu mereka menyaksikan bagaimana Yesus disalib, mati melalui penyaliban dan sebagainya. Jadi mereka adalah saksi mata. Jadi ketika kamu mau menyerang kekristenan dari sudut pandang itu, maka kamu harus berhati-hati untuk mengatakan hal tersebut, supaya kamu jangan jatuh di dalam sebuah jebakan. Ibarat kamu mau menggunakan kayu untuk mengetok kepala seseorang, justru itu digunakan untuk memukul balik kepala kamu. Konsili Nisia diadakan untuk membahas ajaran dari Arius. Yang mengadakan konsili itu, yang mengundang pertemuan ekumenis itu adalah Konstantinus. Dia adalah seorang penguasa politik yang saat itu juga sudah menjadi orang Kristen. Jadi itulah tujuan diadakannya konsili Nisia. Dan ketika diadakan konsili Nisia, baru ajaran Arius itu disebut sebagai bidat. Nah, saudara, jangan kamu mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada konsili Nisia. Sebelum konsili Nisia, Yesus sudah menjadi Tuhan. Itu penting untuk diingat. Sebelum konsili Nisia, kitab suci mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan saudara, ketika Yohanes Pembaptis datang, lalu ketika dia membaptis lalu orang-orang bertanya bahwa apakah dia adalah Elia atau sebagainya, Daniel dan sebagainya. Yohanes Pembaptis bilang tidak.
saya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Itu misalnya kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 22 ya, dari 22 di sini katakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yohanes mengatakan bahwa dia adalah orang yang dinubuatkan oleh Yesaya untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan. Jadi Yohanes datang untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan. Itu penting. Lalu perhatikan, kalau kita lihat dari sudut pandang atau kronologi mengenai kelahiran antara Yohanes Pembaptis dan Yesus, maka Yohanes Pembaptis itu adalah yang lebih tua daripada Yesus. Tapi perhatikan, lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan seterusnya. Saya akan bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, Yohanes Pembaptis, saya katakan satu kali lagi, Yohanes Pembaptis secara kronologi mengenai kelahiran, dia adalah yang lebih tua daripada Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesus telah ada sebelum dia ada. Ya, jadi Yesaya menubuatkan mengenai Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan. Siapa yang Yohanes maksudkan ketika dia datang? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Lalu satu lagi, klaim dari Yesus sendiri. Misalkan kita baca Yohanes pasal 8 ayat 58 ya. Di sana Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan itu di dalam telinga orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa ini dia menghujat Tuhan. Karena ingat bahwa Abraham itu telah ada ribuan tahun. Tapi Yesus mengklaim bahwa sebelum Abraham jadi, saya telah ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Dia sudah ada sejak kekekalan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mengampuni dosa. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberikan kehidupan yang kekal. Siapakah yang dapat melakukan hal seperti itu? Hanya Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ingat bahwa sekali lagi saya mau katakan bahwa Konsili Nisia tidak diadakan untuk melantik Yesus sebagai Tuhan, untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tapi untuk membahas bidat. Jadi jangan berikan telingamu untuk mendengarkan ajaran yang salah itu, dan kamu membuang-buang waktumu untuk mendengarkan mereka yang mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan pada Konsili Nisia, karena memang tidak pernah seperti itu. Tidak pernah seperti itu. Jadi buat saudara saya yang Muslim, berhentilah untuk mempercayai itu, karena itu bukanlah kebenaran. Dan buat saudara saya yang Kristen, tetap teguhkan imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Tetap beriman teguh apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia adalah orang yang datang dari surga, yang tahu jalan ke surga. Dan jikalau ingin ke surga, maka bersama Yesus Kristus kamu pasti akan sampai ke surga. Haleluya. Salam, Tuhan memberkati saudara sekalian.